Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syiyama wa faddala Ramadan ala sayyidis syuhur bil karama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga yang begitu banyak Allah anugerahkan kepada kita, sehingga selayaknya lah kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat itu, sehingga Allah akan menambah nikmat tersebut kepada kita. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tatkala Tuhanmu bermaklum jika engkau bersyukur atas segala nikmatku, jika engkau bersyukur atas segala nikmatku, niscaya akan aku tambahkan nikmat itu. Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah termasuk kita dalamnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puasa Ramadan ternyata banyak menyimpan keutamaan-keutamaan dan kesempurnaan-sempurnaan dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Apa saja keutamaan-keutamaan yang tersimpan di dalam bulan Ramadan? Dalam ibadah puasa Ramadan, pertama, akan menimbulkan sikap peduli terhadap sesama. Peduli kita terhadap sesama akibat dari konsekuensi puasa Ramadan. Karena Ramadan mengajarkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan kita tahu antara sama muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara. Tapi sedikit orang yang menyadari bahwa ternyata ada saudara-saudara yang kekurangan. Ada saudara-saudara yang posisinya dalam keadaan fakir miskin. Dalam keadaan mereka anak-anak yatim. Mereka janda-janda yang perlu bantuan. Dan lain sebagainya. Islam mengajarkan amal ibadah puasa. Dengan puasa itu seorang akan merasakan lapar. Akan merasakan haus. Padahal materinya punya, uangnya ada. Dan lain sebagainya. Tapi ia pun akan merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Apa yang dirasakan oleh anak-anak yatim yang tidak punya. Apa yang dirasakan oleh janda-janda yang memerlukan bantuan. Ini pertanda bahwa ternyata puasa mengajarkan kita kepedulian sosial. Dengan puasa itu kita merasakan, oh iya, kalau saya lapar hanya dari pagi sampai malam. Tapi mereka yang tidak punya, mereka yang tidak memiliki harta, mungkin setiap saat mereka kelaparan. Lalu kepada siapa mereka memohon bantuan? Oleh karenanya, dengan ibadah puasa pertama akan memberikan rasa peduli sosial, peduli sesama kita yang memiliki harta, siap membantu dan menolong mereka. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan itu berhikmah akan menjaga keseimbangan hidup. Yang dimaksud dengan keseimbangan hidup ini, karena pada hakikatnya manusia diperintahkan untuk beribadah. Hanya karena berbagai hal yang berhubungan dengan duniawi. Seperti hawa nafsu, pekerjaan, dan lain sebagainya membuat manusia terkadang lupa akan kewajibannya yang harus dipenuhi. Nah, di bulan puasa seperti ini, manusia dilatih kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus melaksanakan kewajiban tersebut dengan imbalan pahala yang berlipat ganda. Orang
Dengan berpuasa itu dia akan merasakan betapa saya ini adalah hamba Allah. Betapa yang memberikan segala sesuatu kepada diri saya adalah Allah. Makanya selayaknya saya harus meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa menjaga keseimbangan. Jangan hanya urusan dunia yang selalu kita kejar. Jangan hanya urusan materi yang selalu kita cari. Sementara ibadah kepada Allah kita abaikan. Ibadah kepada Tuhan banyak kita lupakan. Taqarrub kita hanya tidak seberapa. Karena hanya sebentar kita berzikir kepada Allah. Al-Quran memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu dan pagi dan petang. Pada waktu pagi dan petang kita harus banyak menyebut dan mensucikan Allah. Inilah yang dianjurkan dan hikmah daripada ibadah pelaksanaan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, puasa mengajarkan kita disiplin waktu. Apa yang dimaksud dengan disiplin waktu? Artinya sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan, kita tidak berani menunda atau mendahulukan walaupun 1 menit. Contoh, ibadah puasa. Kita mau melaksanakan berbuka puasa. Tertulis di situ, buka puasa jam 17:58 umpamanya. Kita menunggu. Padahal sudah waktu pukul 17:57, kita belum berani berbuka. Kenapa? Buka masih 1 menit lagi. Jam 17:58. Kita tidak berani mendahulukan, pertanda kita dilatih untuk disiplin waktu. Begitupun kita tidak mau menunda. Mentang-mentang kita merasa masih kuat. Mentang-mentang merasa masih bisa menahan lapar, haus, dan dahaga. Padahal sudah jam 17:58. Sudah jam 18:00, jam 18:30 kita masih belum menyentuh apa-apa makanan dan minuman. Itu tidak ada, saya yakin. Tidak ada. Orang pasti ketika datang berbuka puasa, sekalipun dia masih kuat, sekalipun dia masih tidak lapar dan haus, dia pasti ingin merasakan buka puasa itu. Karena waktunya sudah tiba. Ini mengajarkan betapa amal ibadah puasa mendidik kita untuk menjadi disiplin melaksanakan waktu. Disiplin dengan waktu. Kemudian selanjutnya, ibadah puasa, hikmah yang keempat. Hikmah ibadah puasa yang keempat bagi kita adalah berhati-hati dalam bersikap. Puasa ada 2 macam. Ada puasa yang diterima, ada puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana puasa orang yang diterima? Puasa yang melaksanakan sesuai dengan syariat-syariat dan aturan-aturan ibadah puasa itu. Sementara puasa yang tidak diterima adalah puasa yang tidak mengindahkan syariat-syariat. Banyak orang berpuasa tapi tidak berpahala. Kenapa dia berpuasa juga tapi mulutnya masih suka menggunjing, ngomongin orang lain. Kadang kesalahan dan kejelekan yang dibicarakan padahal itu adalah kenyataan. Dia berkata, saya tidak ghibah, saya tidak membicarakan orang. Yang saya bicarakan ini adalah kenyataannya seperti itu. Padahal justru itulah yang disebut dengan ghibah. Itulah yang merusak dan menghancurkan pahala. Membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain yang memang terbukti kekurangan-kekurangannya itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah. Jadi orang yang berpuasa itu akan berhati-hati dalam bersikap. Orang yang berpuasa itu berhati-hati dalam berbuat. Orang yang berpuasa itu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Karena dia berprinsip, apakah yang saya kerjakan ini akan merusak pahala puasa saya? Apakah yang saya kerjakan ini akan menggugurkan pahala ibadah puasa saya? Maka dia begitu hati-hati. Kemudian
Yang kelima, hikmah puasa adalah menjalankan ibadah. Masya Allah, betapa besar pahala dan ganjaran buat orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, niscaya mereka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan ibadah puasa. Yang keenam, puasa itu menjadikan kita manusia lebih bersabar dan menahan amarah. Karena orang yang dengan puasa dia akan sabar. Menunggu. Ketika dia lapar, dia tahu dia lapar, tapi dia nggak mau makan minuman tersedia. Dia tidak mau meminumnya. Mengapa? Karena dia sabar. Saya sedang berpuasa. Ada kejahatan-kejahatan dia tidak berani lakukan. Kenapa? Saya sedang puasa. Kalau saya puasa, maka batal puasa saya. Puasa melatih kita kesabaran. Baik kesabaran tatkala mendapatkan musibah. Kesabaran ketika ingin memakan sesuatu, meminum sesuatu. Dan kesabaran ketika meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, baik yang terakhir, puasa itu juga akan menjadikan manusia sebagai hamba Allah ini menjadi lebih dekat, menjadi lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan semakin menyadari bahwa amal ibadah puasa ini adalah kegiatan yang mulia, kegiatan yang hanya Allah yang tahu. Boleh jadi kita berbohong di depan orang-orang, kita makan banyak, minum sampai sepuas-puasnya, di jalan kita usap mulut, jalan lemes. Ditanya sama orang, kamu puasa? Iya puasa. Dia nggak tahu, kita baru habis makan kenyang. Dia nggak tahu kita habis minum begitu banyak yang enak dan nikmat. Puasa bisa dilakukan orang dengan pura-pura, tapi hanya Allah yang tahu. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Karena hanya Allah yang tahu kita puasa atau tidak. Inilah puasa merupakan ibadah yang mulia. Semoga dengan mengkaji 7 hikmah keutamaan ibadah puasa ini, Allah menjadikan kita puasa orang-orang yang diterima dan lebih berkualitas nilai ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan berbagai kesalahan yang kami lakukan, sengaja maupun tidak. Segala yang benar datang dari Allah. Terima kasih. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.